Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang. Kali ini Si Amang akan membahas tanaman liar ya, atau lebih tepatnya ini adalah jenis tanaman paku yang tumbuh secara liar. Nah, nama daripada tanaman liar ini adalah tanaman paku andam ataupun juga disebut dengan tanaman resam ya. Nah, tanaman resam ini biasanya memang tumbuh secara liar ya di lokasi-lokasi yang terbuka maupun agak tertutup ya. Dan tanaman ini biasanya tumbuh dengan cepat, dengan liar dan suka menginvasi ya, alias dia ini karena karakter pertumbuhannya merambat dan lumayan cepat ya, apalagi di musim hujan, sehingga kalau di lokasi-lokasi yang sudah ada tanaman paku ini biasanya dia akan memerlukan waktu yang tidak terlalu lama untuk segera memenuhi area-area tertentu dengan tanaman resam ataupun juga paku andam ini. Nah, seperti lokasi yang berada di sini, memang lokasinya di sini cenderung panas ya, apalagi memang sekarang ini sedang musim kemarau. Dan walaupun di lokasi yang panas seperti ini, karena ini lokasinya terbuka, tetapi di sini tanaman paku andam ini tumbuh secara subur dan meluas ya, memenuhi area di sini dan mengalahkan tanaman-tanaman lainnya ya, karena dia ini sifatnya yang saya bilang ini invasif ya. Nah, sementara untuk ciri-cirinya sendiri ini bisa dilihat daun dari tanaman paku andam ini, daunnya ini seperti sisir ya. Nah, ini bisa dilihat daunnya seperti sisir dengan bergerigi seperti ini ya, khas tanaman paku. Dan untuk ukurannya sendiri ini sebetulnya kecil ya, tetapi masalah ukuran tanaman paku andam ini tergantung lokasi ya. Kalau biasanya dia berada pada tempat yang lebih teduh, biasanya ukurannya ini lebih besar ya. Dan kalau di tempat panas, apalagi yang kurang subur, ukurannya menjadi seperti kecil. Nah, di sana ada juga tanaman paku andam ini yang ukurannya besar-besar. Nah, sementara kita lihat yang di sini aja terlebih dahulu ya. Nah, untuk pertumbuhannya dia ini merambat di atas permukaan tanah ya. Nah, ini kita cari di mana letak pohonnya ya. Nah, ini letak pohonnya itu dia itu menjalar di atas permukaan tanah ya untuk batang pohon utamanya. Nah, ini bisa dilihat ketika batang pohon utama ini dia merambat di atas permukaan tanah, lalu nanti akan muncul di sela-sela batangnya itu muncul tunas yang akan menumbuhkan daunnya mengarah ke atas ya. Sementara untuk batang utamanya dia tetap berada di permukaan tanah. Nah, ini bisa dilihat ya, karakter pertumbuhannya memang seperti itu. Nah, di sini juga karena musim panas ya, ada banyak sekali tanaman paku andam ini yang sudah pada kering juga ya. Dan di sini memang lokasinya panas sekali ya, dan ukuran daunnya juga menjadi cenderung lebih kecil karena kurang subur juga tentunya. Tetapi walaupun begitu, di sini dia tetap tumbuh dengan bukan dengan baik ya, tetapi dia tetap mampu tumbuh dan tetap menginvasi ya. Nah, di sebelah sana juga banyak sekali ditumbuhi oleh tanaman paku andam ini ya.
Nah, mungkin di tempat-tempat kawan-kawan semua berbeda nama juga ya. Tetapi kalau di searching itu di internet ini namanya adalah paku andam atau resam ya. Nah, sementara kita sekarang hampiri saja di lokasi sebelah sini yang ukurannya lebih besar ya daripada lokasi yang tadi. Nah, ini bisa dilihat ya, daun resamnya ini lebih besar ya ukurannya, bahkan lebih panjang juga. Kalau untuk bentukan ya sama saja dengan yang tadi ya, daunnya seperti sisir seperti ini khas tanaman paku. Dan dari setiap tangkai daun ini panjangnya ada sekitar 50 cm ya, dengan lebar sampai sekitar 7 sentian ini ya, bisa dilihat. Dan sama juga untuk karakter daunnya, dia ini seperti sisir namun lumayan kaku juga ya. Tetapi untuk helaiannya ini entahlah, ini mungkin ada kali sekitar 70 ya per satu tangkai daun. Nah, ini bisa dilihat bagaimana rimbunnya lokasi di sini oleh tanaman paku andam ini ya, karena dia ini sifatnya yang invasif ya, apalagi kalau sudah tumbuh banyak seperti ini, sehingga biasanya tanaman lain yang ada di sekitarnya juga menjadi mati ya, karena kalau sudah dipenuhi oleh tanaman ini, lokasi di bawah tanahnya ini kan menjadi teduh ya. Nah, sementara untuk batang pohonnya juga ini sama ya, karena ini lokasinya lebih subur, batang pohonnya juga lebih besar ya, sebesar apa ini, sebesar sedotan kali ya, sedotan yang besar. Nah, entahlah, untuk perbedaan ukuran mungkin saya kira itu tergantung lokasi dia subur apa enggak, dan sinar matahari juga ya. Semakin subur dan teduh biasanya ukuran tanaman resam ini semakin besar, tetapi kalau semakin gersang dan tidak subur, tanamannya menjadi berukuran lebih kecil. Nah, sementara untuk pertumbuhannya walaupun dia berukuran lebih besar, tetapi sama saja ya, dia ini batang pohon utamanya tetap menjalar di atas permukaan tanah, dan tumbuh daunnya itu ke atas ya, seperti yang sudah tadi saya tunjukkan. Ini yang berukuran besar juga sama aja ya, karakter pertumbuhannya ya seperti itu. Dan untuk kolong-kolongnya ini ya, maksudnya ya kolong daripada tumpuhan resam ini tentu akan sangat teduh sekali. Nah, di sini juga ada tunas yang baru keluar ya, dan tunas ini yang saya pegang ini nantinya akan menjadi tinggi dan berdaun seperti sisir ya. Nah, ini bisa dilihat di sini juga ada tanaman ada daun-daun yang sudah kering juga ya. Dan untuk tingginya yang ada di sini ini ada sekitar 150 cm ya, atau 1,5 meter ya. Dan biasanya kalau sedang musim hujan ini akan lebih subur lagi. Ini juga di kondisi yang masih kemarau panjang, ia bisa bertahan dan tetap tumbuh dengan baik ya, apalagi kalau di musim hujan tentunya ini akan menjadi semakin rimbun ya. Nah, kita mungkin ini kalau dijadikan tanaman hias bagus juga mungkin ya, karena bentuk daunnya yang cukup unik juga ya. Tetapi saya kira tidak ideal karena dia ini akan tumbuhnya itu merayap kemana-mana ya, sehingga kalau dijadikan tanaman hias saya kira juga tidak akan ideal. Apalagi dia ini karena pertumbuhannya merambat, tentunya tidak akan bisa kalau kita menanamnya di dalam pot ya, kecuali potnya kita bikin seperti empang ya, yang besar dan juga panjang. Mungkin ya bisa juga kalau mau itu juga ya. Nah, untuk kawan-kawan semua yang
lebih tahu mungkin ya tentang tanaman resam ataupun juga paku andam ini, silahkan dicurat-coret saja di kolom komentar ya, jangan curat-coret di buku karena ini di YouTube ya, tidak ada bukunya. Nah, oke ya kawan-kawan, sekian pembahasan tentang tanaman liar paku andam atau resam ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dukung channel si Amang. Terima kasih.